Wahyu pasal 5 harusnya kita baca ayat 8 sampai ayat 14. Tetapi enggak apa-apa, saudara dan saya kita sepakat pagi ini mempersingkat waktu, kita baca ayat yang ke-8 saja. Sebab ini sebenarnya adalah pola penyembahan. Jadi kalau saudara mau tahu tentang kehidupan penyembahan di sorga, saudara harusnya baca kitab Wahyu. Kalau saudara carinya di buku-buku Gramedia, belum tentu ada. Tetapi kalau misalnya cari di kitab Wahyu pasti ketemu pola penyembahan kerajaan sorga. Karena semua mau masuk sorga, maka semua harus memperhatikan pengajaran firman Tuhan pagi ini baik-baik. Simak itu dengan seksama, siapapun saudara, saya berdoa rohmu menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 5 ayat 8. Baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang. Dan nanti kalau saudara baca di rumah selanjutnya, maka akan saudara jumpai pola penyembahan. Kekasih Tuhan, cepat saja. Mana ini? Kok nggak hidup? Oke. Atau dari sana aja deh, nggak apa-apa ya. Lanjut aja. Kalau saudara baca ayat 8 tadi, maka saudara akan menjumpai kata keempat makhluk. Siapa yang dimaksud dengan keempat makhluk itu? Keempat makhluk itu dalam bahasa aslinya disebut metonimia. Katakan sama-sama metonimia. Siapa metonimia itu? Metonimia adalah malaikat dengan posisi tertinggi hari ini kerajaan sorga. Dulu pada masa sebelum penciptaan manusia, ada satu malaikat yang disebut sebagai Lucifer, sebagai penyembah atau pemimpin pujian dan penyembahan di sorga. Dia memimpin banyak sekali malaikat di sorga untuk menyembah Allah sebelum masa penciptaan. Saudara perhatikan baik-baik. Bahkan saudaraku digambarkan bahwa Lucifer itu tubuhnya terdiri dari berbagai macam alat musik. Sehingga waktu dia mengangkat tangan, waktu dia berjalan, terdengarlah suara alunan musik yang harmonis sekali. Dan ketika dia memimpin penyembahan di sorga, saudaraku, dia menengok ke atas. Dia melihat Allah disembah dengan begitu luar biasa. Semua malaikat bersujud ya di hadapan Allah. Sementara di tengah-tengah mungkin sebagai seorang konduktor, kira-kira begitu ya. Lalu muncullah dari dalam hatinya bahwa dia berkata, aku akan menyamai Allah di tempat yang maha tinggi. Sehingga Allah yang maha tahu itu, yang maha menyelidiki itu, dia melihat Lucifer sesungguhnya sudah jatuh di dalam pemberontakan. Dosa awal Lucifer itu adalah kesombongan. Sehingga apa? Dia dicampakkan ke dasar bumi paling bawah. Ini hal yang harus saya tekankan. Allah Bapa kita adalah Bapa yang baik. Yang setuju bilang amin. Dia tidak pernah menciptakan neraka bagi saudara dan saya. Dia ciptakan neraka itu buat siapa? Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Makanya tempatnya di dasar bumi paling bawah. Allah hanya menciptakan sorga bagi kita. Karena dia Bapa yang baik. Tapi Lucifer karena dia marah dicampakkan dari sorga ke dasar bumi yang paling bawah. Di situ adalah tempatnya seperti dapur perapian yang menyala-nyala begitu panas. Dia juga hendak menghancurkan ciptaan Allah. Yang utama adalah manusia. Kenapa? Di dalam manusia ada rahwah, ada roh Allah sendiri. Waktu Allah mencipta dengan tangannya seonggok debu anak itu menjadi manusia. Dihembuskan nefes. Nefes itu bicara tentang rohnya sendiri, kehidupannya sendiri. Makanya saudara sebenarnya yang hidup ini ada eksistensi Allah. Tapi iblis gak suka itu. Dia berusaha menghancurkannya. Apa yang dia hancurkan dulu, yang manusia gak sadari, kita akan belajar. Jadi metonimia ini punya tugas menjaga hadirat Allah di kerajaan sorga. Dulu Lucifer diganti. Dulu sendiri, sekarang jadi 4. Makanya pentingnya kerjasama dalam sebanyak hal. Teamwork dalam banyak hal, itu penting. Kalau sendirian, one man show, bisa saja. Tapi cepat jatuh saudaraku. Nanti di akhir pemberitaan firman Tuhan, akan saya kasih sedikit contohnya. Kekasih Tuhan,
Jadi metonimia ini punya tugas ya. Dia menjaga hadirat Tuhan dan waktu itu dia katakan di hadapan 24 tua-tua. Nanti kita akan pelajari siapa 24 tua-tua. Ya, dia menyeru bahwa anak domba Allah yang layak disembah. Siapa anak domba Allah itu? Banyak orang Kristen malu mengaku Yesus sebagai anak domba. Kenapa? Kok Tuhan kita disamain dengan anak domba? Kekasih Tuhan, mari kita coba pakai kerangka berpikir Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Apakah mungkin Tuhan kita seekor hewan? Enggak. Dia sedang berbicara tentang gambaran karena manusia itu tidak mungkin bisa menerima apa yang dimaksud Allah dengan bahasa Allah. Makanya Allah menggunakan bahasa yang manusia bisa mengerti, kontekstual, dilihat sehari-hari, seperti itu kira-kira. Jadi Yesus digambarkan sebagai anak domba, apa maksudnya itu? Karena menurut penelitian di antara semua jenis hewan, ya, darah yang paling bagus itu adalah darah domba. Kenapa? Murni, jarang ada sakit penyakit, makannya rumput, hanya rumput pilihan. Seperti di Lembang makannya lalapan. Makanya darah orang Lembang itu bersih. Kasih tahu kanan kiri perbanyak makan lalapan. Jangan jengkol. Bercanda ya saudara ya. Jadi balik lagi saudaraku bahwa domba itu adalah hewan yang ditemukan ternyata darahnya paling bersih di antara segala jenis hewan. Makanya Allah ilustrasikan ini yang bisa dipersembahkan. Di perjanjian lama kalau saudara lihat nilai persembahan domba atau hewan peliharaan yang mahal itu anak domba yang masih murni tidak bercacat. Kalau saudara tengok perjanjian lama. Namun di perjanjian baru, Yesus Kristus digambarkan sebagai anak domba Allah yang maha kudus karena tidak ada lagi yang bisa menggantikannya. Sehingga saudaraku perhatikan dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba. Yaitu siapa saudara? Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi jangan malu, tolong imam musiknya. Yang Jeremy, tolong bantu om. Ya. Ini Jeremy ini satu ketika dia sudah membuat saya tampil begitu ganteng saudara di tempat ini. Jadi waktu itu ada pemberkatan nikah ya Jaya ya. Betul, masih ingat gak kamu? Udah lupa ya? Oh ingat ya, oke. Dia ngurusin. Wah, saya baru tahu waktu itu, oh ini Jeremy anaknya Pak Jajang ternyata kan. Memang anak biasa lebih ganteng dari papanya. Haleluya. Anak saya juga begitu saudara, tingginya 180 ya kan. Keren, ganteng, persis Jeremy, tapi gantengan Jeremy. Karena gak ada anak saya di sini. Jadi kalau misalnya saudara memang bangga kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah yang kita muliakan, saudara harusnya jangan malu ya. Ketika saudara dalam kehidupan, saudara menyembah Dia. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Bahkan di saat saudara berdosa, saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya, kau tangguh,
Kau tanggung segala dosaku, segala beban dan maluku. Engkaulah segalanya, panggil namanya Yesus Gembala. Mulia namamu, Yesus Gembala. Mulia namamu. Yang mau menyembah Yesus katakan amin. Jadi kalau misalnya di luar sana sedang ada perdebatan Yesus Allah atau bukan, saudara harus berpegang pada firman Tuhan. Yesus adalah Allah. Jadi jangan ragu menyembah Dia sehingga dalam berpikiran tidak bercabang. Yesus yang disembah atau Bapa yang disembah? Bapa atau Yesus? Bapa atau Yesus? Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi gak usah ragu lagi, katakan haleluya. Sehingga saudara kerangka berpikirnya Allah, kalau kita sudah tahu metonimia saja, itu menyeru bahwa Yesus anak domba Allah yang layak disembah. Maka yang pertama saudara perhatikan, fokus atau pusat penyembahan kita hanyalah untuk Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Kasih tahu kanan kiri, mulai sekarang fokus penyembahan hanya Yesus. Makanya tadi saya senang tuh, worship leader nyanyi dari awal, Yesus kami puja, Kau yang kuagungkan. Nggak ada yang berkata, ketika ku hadapi kehidupan ini. Saya mau kasih tahu ini hari Minggu adalah ibadah raya. Ibadah raya itu artinya kita merayakan sukacita Kristus dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Sehingga nggak perlu ada ratapan di gereja, katakan haleluya. Kalau lagi ibadah, saya bilang sama imam musik di Brebes, ya tolong kalau saya khotbah khusus ya, jangan coba-coba ada lagu pergumulan di ibadah raya. Lagu yang kita naikkan harus berfokus atau menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Banyak, sangat banyak ya. Lagu-lagu penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai nanti karena worship leadernya berbeban berat tadi malam minggu baru diputusin pacarnya, sehingga dia pagi salah nyanyi. Dia katakan begini, oh Tuhan berilah petunjuk-Mu. Memang ada nama Tuhannya, tapi itu lagu patah hati. Dan saya mau kasih tahu saudara, saudara gak perlu patah hati dengan dunia ini. Saudara harus tetap jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua saudaraku, metonimia ini di dalam dia mengajak seluruh 24 tua-tua saat itu menyembah Allah. Ini perhatikan ya, tolong para worship leader juga pahami ini. Ini banyak yang gagal untuk memahami. Dia itu mengajak dengan penuh bangga. Jadi bukan sekedar lip sync atau sekedar kata-kata belaka ya, atau sekedar kata-kata master of ceremony, enggak. Tetapi ini betul-betul lahir dari hati. Dan kalau kita kagum, bangga atau menghormati Tuhan Yesus, yang kedua, maka kita harus menjadi saksi Kristus. Waktu saudara menyembah Dia seperti pujian yang pertama yang tadi saya nyanyikan, Yesus adalah domba Allah. Saya menyanyikan dengan satu spirit yang menyaksikan bahwa memang Dia full power, Dia penuh kuasa, Dia layak disembah. Dan itu sudah terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena gereja itu bukan ajang sekedar memberikan informasi. Mohon maaf, saya pendeta yang tidak pernah berkhotbah sekedar memberikan informasi. Tapi memberikan impartasi bagi jemaat. Impartasi apa itu? Heart of worship. Karena kalau bicara tentang lagu rohani, mohon maaf saudaraku, pengamen di jalanan mungkin suaranya lebih bagus dari kita di sini. Tetapi enggak semua penyanyi rohani punya hati yang menyembah seperti saudara di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Miliki itu. Sehingga saudara kagum. Jangan kalah dengan ibu-ibu zaman now. Yang waktu anaknya lulus TK aja dia update status di Facebook. Di foto anaknya yang diwisuda pakai seragam sarjana, toga.
naik cekuk di foto. Praise the Lord, anakku sudah lulus tingkat awal. Lalu dikasih kata-kata motivasi, perjalanan hidupmu masih panjang ya nak. Ya iyalah, baru TK di wisuda saudara. Zaman saya ya kan TK itu mandi lumpur saudara. Saya TK-nya di Bontang, Kalimantan Timur. Semua ekspat, cuma saya yang warnanya putih mengkilat seperti ini. Duduk di sana bule, di sini bule, di mana-mana kok ada bule. Pak Le-nya mana maksudnya gitu. Ya, pirang, blonde. Kalaupun ada orang yang kulitnya mirip-mirip saya itu keturunan India atau mana. Hanya saya saudara yang sendirian. Karena itu TK ada di tengah perumahan sebuah perusahaan minyak raksasa waktu itu yang ada di Indonesia. Nah, pulang lewat hutan. Ya, mandi lumpur. Kadang-kadang ketemu babi hutan saudaraku. Ingat babi hutan. Bukan babi ngepet, babi hutan. Ya, di sana orang udah kaya semua sehingga nggak perlu jadi babi ngepet. Penuh dengan keberanian, dididiknya seperti itu. Orang tua datang, berapa nilaimu nak di sekolah? 100 mah, bagus, cuci baju. Rewardnya adalah cuci baju. Kalau anak sekarang, nak nanti kalau nilaimu bagus, mama beliin PS5 nak. Padahal masih kelas 1 SD. Mamanya gak sadar kalau sedang menciptakan monster untuk waktu yang akan datang. Tapi saya berdoa di tempat ini gak ada orang tua yang seperti itu. Ya, orang tua di sini adalah orang tua yang penuh roh kebijaksanaan. Sehingga waktu didik anaknya yang fokus menyembahnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Tapi faktanya zaman now, perhatikan saudaraku. Ya. Perhatikan yang tulisan di blok merah. Kristus tidak lagi menjadi pusat penyembahan. Kenapa? Jemaat zaman now tanpa disadari itu menggeser fokus penyembahan kepada hal-hal duniawi. Seperti apa saudaraku? Contoh. Imam musiknya siapa? Ada jemaat saudaraku kalau misalnya mau ibadah nanya dulu ke Pak Gembalanya. Pak Gembala WL-nya siapa? Oh itu Bedrian. Gak enak gak ada anointingnya. Males kalau dia WL bawaannya ngantuk. Tapi gak ada. Di Lembang siapapun WL-nya dia bersemangat beribadah. Katakan haleluya. Ya. Kok yang tepuk tangan ragu-ragu. Sambil berkata dalam hati saya pelakunya ini. Yang kedua pendeta. Siapa yang khotbah Pak Jajang? Pak Bedrian dari Brebes. Males khotbahnya lama. Ya iyalah saya seorang gembala sidang. Saya khotbah di Brebes itu. Saya bilang abis ini emang jemaat Brebes mau kemana? Ya kan dulu itu. Mall belum ada apa-apa jauh dan sebagainya mahal. Emang punya banyak duit? Ya kan. Enggak om, ya udah dengerin saya khotbah aja 1,5 jam saya khotbah saudara. Selesai khotbah saudara pikir amplopnya tebal? Enggak. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Ya, PK-nya itu adalah doa buat gembalanya. Jadi selama 20 tahun lebih saya khotbah di Brebes tidak pernah terima PK. Dan setiap minggu misalnya jemaat tanya, Pak Pendeta bulan ini di awal bulan ada tamu enggak? Ada, si A di minggu berapa? Keempat. Pak Pendeta kemana aja? Ada di Brebes, puji Tuhan. Mereka lebih senang kalau Pak Gembalanya khotbah. Ya kan? Kenapa? Pak Gembalanya masih ada di track yang benar. Dan saya berdoa Pak Jajang adalah orang yang ada di track yang benar. Sehingga waktu ngajar itu sehat semuanya. Ya kan? Walaupun masih ada pergumulan sama kita masing-masing. Ya. Jadi gak usah mandang pendetanya kalau ke gereja. Siapapun pendetanya asal dia ngomong firman Tuhan, terimalah dengan sukacita. Maka engkau akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Nah ada lagi nih saudara, jemaat kalau datang ke gereja, itu milih-milih gereja. Cari gereja yang LED-nya bagus. Ini jemaat penyembah LED saudaraku. Ya, tapi di Lembang gak ada karena saya tahu saudara dari zaman baheula. Ya kan, dari ada yang model apa dulu OHP itu Pak ya. Geser-geser kan. Banyak DJ dihasilkan dari gereja saudaraku ya.
Karena mahir main OHP. Atau terbalik, DJ bertobat ke gereja jadi apa? Pelayan OHP kira-kira. Sekarang udah gak ada lagi, sekarang gayanya di belakang sana. Ya kan? Ada lagi yang kalau ke gereja lihatnya ada lightingnya enggak? Ya kan? Ini masih bagus nih, masih ada lampu banyak di sini Pak ya. Enggak gelap temaram kayak begitu kan. Karena kadang-kadang saudara kalau gelap pendeta itu bingung mana jemaat mana setan saudara. Lagi khotbah dia lihat ada yang bertanduk di sana. Wah bahaya. Enggak ada di Lembang, enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Tapi ini yang paling parah yang terakhir. Gadget. Tapi bagus tadi itu yang pertama sebelum mulai ibadah saudaraku. Ada peringatan, mulai sekarang HP di silent. Kalau saya lebih baik HP di off. Ya. Loh kenapa Pak? Kan sekarang jemaat pada bawa pakainya aplikasi Alkitab Pak. Suruh bawa Alkitab konvensional seperti ini. Coba yang bawa tolong angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tolong. Satu, mana. Tolong tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Selangkah lagi ke sorga. Karena Anda adalah jemaat yang setia. Amin. Wah berarti kami gak setia dong Pak. Ya siapa yang tahu saudara. Kenapa? Gini saudaraku, saya harus ngajarin saudara. Bukannya berarti saya pendeta kuno, ya mohon maaf ya saudara, jauh sebelum pendeta khotbah pakai PPT, saya udah pakai PPT duluan. Anda mau lihat materi tahun 2010 tentang pergaulan anak-anak muda di Indonesia, itu dipakai sampai detik ini sebagai acuan di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi saya sudah presentasikan itu di hadapan pemerintah juga saudara. Data yang saya punya itu valid. Makanya saya tahu berapa orang yang mati gara-gara narkoba, berapa orang yang mati gara-gara aborsi, berapa orang yang tertangkap polisi sepanjang tahun. Saya punya datanya. Dan siapapun yang sedang diincar oleh kepolisian, saya punya datanya. Makanya jangan coba-coba ngedarin narkoba jemaat Lembang. Karena saya punya datanya. Oh siapa Bapak? Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku adalah pendeta yang update. Bukan pendeta yang kudet, tapi pendeta yang up to date. Aku ngikutin perkembangan terus. Aku lihat ini jemaat yang mulai suam-suam kuku. Oh kenapa? Ternyata saudaraku, dia mulai pakai sabu-sabu. Ada enggak? Banyak. Bahkan gak sedikit pendeta sebelum khotbah. Tapi untung bukan di gereja Bethel Indonesia. Adanya di gereja yang ono, gereja yang ono, dan gereja yang ini. Saya tegur, Pak Pendeta, Pak Gembala, Anda mengajarkan bahasa roh di gereja. Iya, tapi di tangan Anda kenapa ada Sampurna Mile? Pak Pendeta, mohon maaf, kenapa di handphone Anda ada banyak sekali situs-situs porno? Kaget. Satu ketika seluruh jemaat di Brebes saya bilang, aktifkan sosial mediamu sekarang. Saya bisa lacak apa saja yang kau pernah searching. Yang pertama saya jumpai adalah mereka yang sudah di atas 40. Searching awal di sosial media adalah mantannya. Mantan itu seperti sampah. Buanglah sampah pada astrafilullah. Kasih tahu suami istri, jangan ingat-ingat mantan. Pandang saja aku dan Tuhanmu. Katakan haleluya. Kalau enggak bisa jadi penyembahan berhala. Akibatnya saudara perhatikan nih. Saat ini gereja menjadi kering dan tidak seperti jemaat mula-mula. Enggak ada otoritas dalam kehidupan. Solusinya cuma satu saudara, Wahyu 2 ayat 5. Ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, jangan kompromi sedikit pun dengan dunia ini. Jangan kompromi sedikit pun dengan yang namanya ketidakkudusan. Sebab iblis tuh awalnya meminta ujung kuku, lama-lama dia ambil semuanya. Jangan kasih kesempatan. Yang kedua saudaraku, faktanya zaman sekarang jemaat tidak pernah bersaksi atau menginjil. Gereja lebih banyak bicara soal moral, berkat materi dan sebagainya dibanding berbicara tentang kuasa nama Tuhan Yesus. Betul apa betul? Pendeta lebih senang bicara tentang moral.
Pendeta lebih senang mengilustrasikan khotbahnya dengan hal-hal yang mungkin spektakuler, yang keren. Itu kebenaran humanisme. Jadi saudara harus tahu nih jemaat Tuhan di Lembang ada beberapa jenis kebenaran yang kita harus pahami. Yang pertama saudara, kebenaran yang hakiki. Sama-sama katakan kebenaran yang hakiki. Apa itu kebenaran yang hakiki? Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kebenaran universal. Bilang sama-sama kebenaran universal. Apa itu kebenaran universal? Bahwa Allah memberkati semua manusia tanpa memandang statusnya. Betul nggak? Coba perhatikan baik-baik. Kalau orang Kristen bernafas, di luar kekristenan bisa bernafas nggak? Mendapat nafas nggak? Sama kan? Oke. Kalau orang Kristen kerja dapat upah, orang di luar Kristen kerja dapat upah juga nggak? Dapat. Bahkan bisa lebih kaya lagi dari orang Kristen, betul kan? Betul saudaraku ya. Itu namanya kebenaran universal. Saudara tanam, saudara tuai. Saudara tabur, saudara tuai. Itu kebenaran universal. Dan yang ketiga yang ngeri saudara, kebenaran humanisme. Kebenaran humanisme ini sumbernya lebih banyak saudara kepada filsafat. Bukan berarti bahwa filsafat itu jelek, filsafat bagus, saya suka sekali filsafat. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, belum tentu itu iluminasi dari Roh Kudus. Kadang-kadang itu hanya bersumber kepada apa saudara? Pemikiran. Di sini ada sarjana sosiologi. Kira-kira waktu menangani orang-orang yang bermasalah, kebenaran apa yang kamu pakai? Humanisme tentunya. Pendekatan apa yang bisa dilakukan oleh polisi kepada orang-orang yang buat huru-hara? Hari-hari ini makanya pendekatan humanisme. Betul kan? Iya, nggak bisa pakai cara kekerasan. Kita kalau misalnya ketemu orang itu, ya, kalau misalnya orang lain mau tersenyum sama kita, kita lempar senyum lebih dulu. Itu kebenaran humanisme. Salah nggak? Ya nggak salah. Ya, tapi ada yang lebih mengerikan saudaraku. Kalau bangun pagi, katakan aku sukses, aku berhasil, aku bisa, aku sukses, aku berhasil, aku bisa. Itu siapa yang ngomong tuh? Para motivator. Sering kan ngomong gitu saudara. Itu kebenaran humanisme yang mungkin dialami oleh dirinya. Tapi faktanya saya sering lihat itu laki-laki udah gak mandi berbulan-bulan, kumul, dekil. Di jalan-jalan bilang aku bisa, aku berhasil, aku bisa, aku berhasil. Jadi apa saudara? Stegi. Stegi, you know what is the meaning of stegi? Setengah gila. Jadi jangan sampai kita itu menyampingkan yang namanya kebenaran yang utama atau hakiki tadi, yaitu firman Allah. Ayo kita bersumber semua dari sini. Kalau mau ngomong, kalau mau apa-apa dipikir dulu, khususnya para ladies. Para ladies, para wanita, inang, boru, butet, boru hasian, boru enggak hasian. Tolong dengar baik-baik. Jangan kau asal merepet. Tahu merepet? Jangan asal ngomong kalau tidak tahu kebenaran. Membabi buta, ngomong hal yang sudah puluhan tahun diomongin, diulang-ulang. Begitu suaminya bilang, "Mah, bulan ini kayaknya pendapatan saya menurun." "Ah, kayak aku gak kenal kau aja, puluhan tahun kau selalu ngomong begitu. Puluhan tahun kau ngomong pendapatan menurun. Jangan begitu. Ya. Istri adalah penopang suami. Katakan amin. Kok yang amin bapak-bapak sih? Istri-istrinya mana? Istri-istri adalah penolong suami. Ucapkanlah kata-kata yang membangun semangat suami. Supaya waktu suamimu punya semangat yang penuh, dia jadi imam yang benar buat rumah tangga. Lanjut ya. Jadi penginjilan gak lagi menjadi amanat agung. Gereja gak mengalami pertambahan jiwa-jiwa baru, namun hanya perpindahan jemaat. Bukan pertambahan jemaat, tapi perpindahan jemaat. Ya.
Mentang-mentang ada lagunya dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Itu ditangkapnya salah. Pindah dari gereja yang lama ke gereja sini, pindah. Bukan begitu saudaraku. Kemanapun saudara pindah, saudara akan menjumpai masalah yang sama. Karena masalahnya sebenarnya di siapa? Saya. Bilang saya. Sebenarnya saya masalahnya. Bilang begitu. Bukan gereja. Harus jujur, katakan yes. Gak ada berani bilang yes. Katakan haleluya. Maka dari itu kalau saudara fokusnya kepada pemberitaan Injil, saudara akan jumpai orang-orang ekstrim yang Tuhan lawat masuk dalam gereja. Seperti Filipus yang ketemu sama siapa tadi? Bendahara Ethiopia. Itu yang benar. Lukas 9 ayat 60 Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya tegaskan ya untuk jemaat Tuhan ya. Dengar apa kata Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil. Biarin orang mati, nguburin orang mati. Maksudnya begini, gak usah dengerin gereja yang gak mau menginjil. Gereja yang hanya mengajarkan begini. Malaikat bawa jiwa-jiwa, malaikat bawa jiwa-jiwa. Namamu Jeremi. Hasilkan Jeremi selanjutnya dalam hidupmu. Kalau bisa bukan 2 kali tapi 10 kali lebih dahsyat Tuhan pakai dari kami. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena Tuhan kasih perintah untuk memberitakan Injil itu kepada siapa? Kepada siapa? Murid. Pergilah jadikanlah segala bangsa. Waktu itu dia ngomong sama malaikat atau sama murid-muridnya. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Katakan saya siap memberitakan Injil. Sekalipun kematian resikonya. Ntar dulu Pak, sabar. Karunia saya bukan martir, mulai ngeles kayak Metro Mini. Ingat, hanya Metro Mini yang menyembah Allah di tempat yang maha tinggi. Waktu di kerajaan sorga dia tugasnya menjaga hadirat Allah. Tapi kalau Metro Mini, dia adalah malaikat maut, saudara. Jadi kalau saudara pilih-pilih ya, memberitakan Injil sama yang enak-enak saja, saudara ibaratnya supir Metro Mini. Ya, membawa maut kemana-mana. Hati-hati kekasih Tuhan. Nah, berdoa di tempat ini, pulang saudara dipenuhi roh penginjil semuanya. Katakan amin. Enggak kakek, enggak nenek. Kemarin Pak Kardon ada di sini? Ada ya? Oma, tante saya hampir 90 tahun disuruh doa makan pernikahan. Waktu doa makan pernikahan itu hampir 50% yang hadir non-Kristen. Dia doa pernikahan. Tuhan Yesus yang kupermuliakan. Luar biasa. Hampir 90 tahun doanya kayak Billy Graham. Doanya gak muter-muter saudaraku. Aku berdoa, anakku bangga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mantap. Jangan doa makan aja muter-muter ke angkasa mana dulu. Ya Tuhan yang punya langit dan bumi. Aku berdoa segala unsur-unsur di muka bumi ini. Mati saudara, lapar semuanya. Anda mau tahu praktek penginjilan pulang dari ibadah? Siapa yang rencana ada makan di restoran? Gak usah ajak saya, gak penting. Saya udah diajak Pak Jajang kemarin. Siapa yang mau makan di restoran pulang? Coba gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Gak ada. Kasian banget Pak, masa gak ada yang makan di restoran? Lembang pusat kuliner. Oh disiapin di sini. Oh ada buatin. Kalau di sini gak usah praktek. Di luar nanti, misalnya ada yang makan di warteg. Berdoa, ini saya sering mengalami, benar. Saya berdoanya sederhana karena kesempatan KKR terbesar saya adalah doa makan di warteg. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan kuduskan semua menjadi kekuatan buat tubuhku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena saya percaya hanya nama Yesus yang berkuasa di kolong langit ini. Dan waktu saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, itu semua setan termasuk pasugihan wartegnya juga mangpret kabeh. Itu pernah kejadian di satu daerah, saya nggak usah sebutkan ya. Nanti saudara seujon semua lagi ya.
Saya pernah makan lah sebuah rumah makan, saya nggak usah sebutkan juga rumah makannya. Saya duduk jam 10 malam, pulang pelayanan dari Fatmawati, saya mampir jam 10 malam tuh sepi. Waktu saya masuk, saya belum berdoa nih. Saya hanya lihat seorang bapak duduk di depan saya itu, bapak tua. Waktu saya lihat kakinya, mohon maaf, nggak nyentuh tanah. Bukan setan saudaraku ya, tapi karena memang kakinya diangkat ke kursi begitu ya. Di situ saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan kuduskan semuanya. Begitu melek, tuh bapak udah nggak ada. Jangan-jangan dia raja setan saudara ya. Itu habis saya berdoa, itu berbondong-bondong orang datang makan dengan lahapnya. Saya pesan ini, saya pesan ini. Gak masuk akal. Gak make sense buat saya itu. Jam 10 malam orang kelaparan. Saya pesan beberapa, saya makan. Rasanya gak enak semuanya. Saya berdiri, saya lihat yang mempunyai warungnya itu, rumah makannya itu. Saya bilang, Pak, waktu saya tunjuk, dia begini. Karena dia tahu, dia sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Waktu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia ketar-ketir saudara. Dia bilang begini, dia kasih kode ke saya. Suruh pergi aja. Tapi di kesempatan yang lain waktu saya berdoa seperti itu, tiba-tiba ada seorang bapak nanya, Pak, Bapak orang Kristen ya? Iya, saya pendeta. Boleh saya duduk Pak? Silakan. Dia curhat. Ternyata non Kristen. Dia curhat masalah. Saya bilang, saya mau doakan Bapak dengan cara saya. Mau? Sangat mau Pak. Di rumah makan saya doain. Di mikrolet juga begitu. Waktu mau naik, kan orang-orang biasa baca doa mereka ya. Bismillah ya kan. Saya juga baca doa saya dong. Dalam nama Yesus. Duduk keren. Saya lihat paling manis saya sendiri memang. Nah itu nenek-nenek semua. Ya kan. Lalu mereka senyum mulai cerita. Panjang kalau nenek-nenek cerita itu dari zaman perjanjian Portugis sampai proklamasi sudah diceritain. Singkat cerita selesai, saya boleh main ke rumahnya Oma? Boleh. Datang. Non-Kristen semuanya. Waktu saya datang mereka kenalin, ini Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Didoain satu rumah, terima Yesus. Banyak, sering kejadian seperti itu. Makanya jangan malu berseru tentang nama Yesus dimanapun kau berada. Katakan haleluya. Ya, jangan pas mau ketabrak aja, dalam nama Yesus. Jangan begitu. Ya kan. Tapi jangan teriak-teriak juga di pasar Lembang, jangan. Ya bahaya. Next slide. Ini yang terakhir, saya janji ini yang terakhir. 1 jam setengahnya. Yang kedua di ayat yang ke-8 kita ketemu kata kecapi dan kemenyan dalam cawan emas. Oh kalau wadah gereja kita udah gak aneh, ya kan? Tapi yang saya mau bahas di sini adalah ke-24 tua-tua. Siapa ke-24 tua-tua itu menurut hipotesa tentang 12 suku Israel. Yang pertama, 24 tua-tua itu bicara tentang 12 suku pilihan Tuhan. Yang kedua itu bisa bicara juga tentang 12 rasul selain Yudas. Gantinya Yudas siapa? Matias. Ya. Kalau Matias nggak mau ya Bedrian nggak apa-apa. Dan juga bisa bicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi ada 3 hipotesa tentang 24 tua-tua ini. Yang pasti kita aminkan adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Pastikan saudara adalah gereja Tuhan yang dimaksud. Katakan haleluya. Mau saudaraku? Hidup dalam pujian dan penyembahan. Tapi apa yang mereka lakukan setiap hari? Ini kecapi, berbicara tentang pujian dan penyembahan yang sesuai dengan Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Worship leader tanpa membuka Alkitab, tolong serukan Yohanes 4 ayat 23 24. Dan akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan datang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah kita adalah roh, jadi barang siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. 97 saya audisi WL di Jakarta, 80 orang yang lulus, hanya 2 orang. Yang satu namanya Angki, yang kedua namanya Bedrian. Yang kedua gak terlalu terkenal saudaraku, gak usah dipikirkan saudara ya. Tapi sejak saat itu Bedrian itu mengenal betul apa kehidupan pujian dan penyembahan.
Kenapa saudara nggak sekedar belajar knowledge, tapi juga belajar untuk know Him setiap hari. Saya belajar untuk mengenal Allah secara pribadi setiap hari. Apapun yang saya lakukan nggak jauh-jauh dari menyembah. Satu ketika ada orang aja, kerasukan setan. Kata teman saya, kata saudara saya, diusir-usir. Dia berpikir telunjuknya itu penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus, toyor-toyor, berjam-jam setannya nggak keluar. Akhirnya dia berdoa begini, kalau kamu nggak keluar ini yang terakhir, aku yang keluar, kata. Ini kisah nyata, karena dia adalah kakak sepupu saya sendiri. Setannya nggak keluar, dia yang keluar, saudara. Dia pulang ke rumah, dia panggil saya. Waktu itu saya sedang belajar main gitar untuk lagu-lagu rohani. Dan hari itu saya cuma bisa lagu ini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padaku, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saya dipanggil, Ben, Adrian, tolongin gue. Kenapa? Tuh ada teman lu kerasukan setan, katanya. Seorang wanita, waktu itu masih SMA, mau lulus SMA. Saya datang, saya bingung karena saya baru bertobat. 97 itu saya baru mulai pelayanan, saudaraku. 96 di Jamaat Tuhan, 97 sudah persiapan jadi pendeta pembantu, Pak. Atau mungkin tepatnya pembantu pendeta mungkin ya saya. Sekolah Alkitab belum selesai, sudah berhadapan dengan setan-setan. Saya datang, saya nggak punya konsep tentang pelayanan usir setan dulu itu. Serius, saya bukan orang pintar, orang hebat, saya orang bodoh. Saya nggak ngerti apa-apa waktu ngelihat teman saya teriak-teriak, wah, begitu. Saya bilang, ini orang sakit, gue bilang dalam hati kan. Maklum saya mantan dari comberan ya. Cara berpikirnya itu kadang-kadang suka sok iye gitu. Lalu saya nyanyi lagi itu tuh. Karena saya bawa gitar. Saya disebutnya dulu satria bergitar di kompleks saya. Kemana-mana bawa gitar. Padahal mainnya cuma kunci C. Saat terindah. Tiba-tiba tuh wanita teriak. Enggak. Kenapa orang gua gak nawarin apa-apa? Dia bilang enggak. Enggak. Tiba-tiba kayak saya dengar suara begini. Ngomong sama dia. Ampuni orang yang menyakitimu. Saya ngomong. Ampuni orang yang menyakitimu. Tiba-tiba nangis, berdiri, sadar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ujian penyembahan juga ada kuasa yang luar biasa loh saudara. Ya. Jadi setan, bukan setan, ternyata dia kepahitan. Jadi dia pengen dengar suara yang indah, mungkin kira-kira begitu ya. Dia gak bisa dengar suara Tuhan, dia dengar suara setan terus setiap hari. Dibilang begini, kamu perempuan jahat, kamu perempuan jahat. Di kupingnya kedengarannya begitu. Ya, tapi ketika seorang hamba yang tidak terkenal dan memang gak perlu dikenal bernyanyi saat terindah, dia dengar seperti suara dari sorga sedang bernyanyi. Saudara, gak perlu Anda punya suara pales atau enggak pales. Tapi waktu itu nyanyi dari hati yang mengasihi Tuhan, sorga pun bersukacita. Katakan haleluya. Saudara akan diurapi. Ya, saudara nggak perlu cari nabi, pendeta, banyak nabi palsu zaman sekarang gak usah percaya. 10 tahun lagi kamu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Syaratnya tapi kamu kasih mobilmu sama saya. Itu pendeta palsu. Hati-hati. Pendeta atau nabi beneran saudaraku nggak pernah cari harta. Serius, kami lagi bangun gereja saudara. Dulu saya bawa tim pembangunan saya ke tempat ini, masih ingat ibu ya? Kami numpang nginep ya. Waktu itu baru jadi tempat ini tahun 2014 kalau nggak salah, atau 2015 saya lupa. Baru jadi. Tim pembangunan saya lihat begini, saya bilang saya mau konsepnya kayak begini. Oke, siap. Kami tidur di Wisma. Ya, itu 2014 atau 2015, 8 tahun yang lampau. Dan Tuhan wujudkan itu dengan izin membangun resmi sesuai SKB 2 Menteri itu tahun 2022. Kami mulai pembangunan bulan Maret. Gereja Tuhan di Brebes itu jemaatnya sederhana semuanya. Serius, sederhana. Gak ada orang yang kaya, sederhana. Tapi hatinya suka memberi.
1.000, 2.000 enggak apa-apa. Kolektor di tempat kami itu 3 amplop langsung setiap minggu. Tapi enggak pernah pakai kantong kolektor ya. Karena firman Tuhan kita katakan bawalah seluruh persembahanmu. Jadi biarin jemaat yang bawa aja. Gak usah kita yang mengutin, itu ajaran saya saudara ya. Kalau di sini beda lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena mungkin jemaatnya banyak. Nah mereka bawa dari 5.000, 10.000, kami bangun. Uang dari mana? Nggak bisa. Saya nangis waktu peletakan batu pertama, gaya-gayaan. Habis itu mau bangun 2,7 miliar dari mana Tuhan? Tapi Tuhan kasih rema sama saya. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang membangun. Tuhan kasih visi sama saya, rumah ini akan jadi rumah doa, pujian dan penyembahan. Rumah ini akan juga menjadi rumah roti. Apa roti itu? Yang pertama rumah roti adalah rumah pengajaran. Yang kedua rumah roti itu adalah rumah yang memberkati banyak orang. Saya bilang saya siap Tuhan. Dan dimulai dari sekarang. Dan ya bulan Maret gak punya duit. Tapi hari ini pembangunan sudah berjalan 40%. Saya hitung-hitung hampir 700 juta. Duit dari mana? Nyong ora duit. Saya nggak punya uang yang sebanyak itu. Jemaat apalagi, ya kan? Setiap hari penuh dengan pergumulan. Tapi Tuhan percayakan berarti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Supaya ada doa pujian penyembahan yang ditegakkan atas kota Brebes. Dan kalau saudara punya fasilitas yang sudah bagus seperti ini, jangan sia-siakan saudaraku. Kalau bisa setiap hari ada orang berdoa memuji menyembah di sini. Setiap hari. Jangan bilang Pak, apa nggak ada kerjaan lain Pak? Itu bukan urusan saya, itu urusan Pak Gembala. Urusan saya cuma menyampaikan isi hati Bapak. Bapak ingin lihat penyembah-penyembah yang menada di tempat ini. Berkumpul di sini sesering mungkin menyembah Allah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Temenyan. Yaitu kehidupan doa dan syafaat orang-orang kudus. Kemarin saya datang aja udah banyak orang berdoa di sini. Saya mau kasih tahu saudaraku ya. Malaikat udah berdiri depan pintu dari kemarin. Malaikat bilang, Anda hebat katanya. Setiap gitu Anda hebat. Saya bingung. Maksudnya Anda hebat maksudnya begini. Jemaat Tuhan di tempat ini itu adalah sedang berjalan menuju kepada sebuah proses ketaatan dan kesetiaan akan hadirat Tuhan. Kalau Anda tingkatkan terus dengan hati yang tulus, Anda akan lihat kuasa manifestasi, demonstrasi kuasa Allah itu dinyatakan di tempat ini luar biasa. Katakan amin. Karena di sekeliling Anda banyak orang yang perlu kuasa Tuhan. Tepuk tangan, tepuk. Sorry, salah. Tepuk pundaknya kanan kiri, bilang begini, rajin ke rumah doa. Jadi penyembahan itu gaya hidup atau kehidupan? Kehidupan, bukan gaya-gayaan. Ya, kehidupan. Makanya kalau di rumah sering menyembah Tuhan, terbiasa menyembah Tuhan. Jangan nyanyinya, apalagi para gadis, buruh yang mau menikah, siapa di sini? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum menikah, tapi mau menikah, kecuali Anda mau jomblo. Tiba-tiba malaikat nongol di depan sana, kan ada pergola biasa kalau orang menikah kan. Malaikatnya suka ngeledek lagi kan. Dia nyanyi juga, itu mah biasa. Apa yang kau tabur akan kau tuai, katakan amin. Kalau engkau rajin memuji menyembah Allah sejak masa mudamu, maka pasangan hidupmu minimal dia adalah orang yang takut akan Allah. Terakhir, next slide, terakhir. Ini kalimat penutup. Enggak ada. Ada dong. Enggak ada ya? Udah habis ya? Ada. Nah, ini pakai bahasa Brebes yang di atas ya. Yang di bawah baru pakai bahasa Lembang. Ayo, yang bisa di atas. 2, 3. Language of heaven is praise and worship. But we will speak it fluently if the Lord Jesus becomes the center of our worship. Bahasa kerajaan sorga adalah bahasa pujian penyembahan. Tapi siapa yang mau dengan fasih berbicara di sorga dengan pujian penyembahan, lebih dahulu dia harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahannya. Dan yang terakhir, ayo sama-sama, 2, 3.
Tujuan akhir seorang penyembah yang benar adalah kemuliaan nama Tuhan. Dan kemuliaan tersebut akan berkilauan bila ada perintah agung dan amanat agung. Apa itu perintah agung? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kasihlah sesama manusia dengan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sudah belum ada kasih di antara kita? Dan yang terakhir amanat agung, pemberitaan Injil. Praktek. Kemarin para suami sudah mulai lakukan ibadah perdana, para laki-laki, pria di tempat ini diberi nama apa Pak? PBI ya Pak ya? Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Oh, pria apa? Mau tahu artinya battle apa? Battle artinya apa Pak? Rumah roti bukan. Battle tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tapi waktu Yakub mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, dia fight dulu sampai kakinya terpelecok. Jadi kalau ada suami-suami di usia yang sekarang sudah mulai jalannya susah karena angkatan udara alias asam urat, itu karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau yang itu gak usah didengerin saudara ya. Tapi yang jelas, kalau saudara menjadi pria-pria yang bijaksana, Anda harus punya kasih buat Tuhan, terutama buat rumah tanggamu juga. Katakan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Imam musik, silakan.